Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakiyah Asna Dewi, NIM B11 2017 04780. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa. Yang pertama, pengertian jasa. Dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Lalu karakteristik jasa. Yang pertama yaitu tidak berwujud, yang kedua heterogenitas, yang ketiga tidak dapat dipisahkan, yang keempat tidak tahan lama. Yang pertama tidak berwujud, yang dimaksud tidak berwujud itu berarti jasa tidak bisa dilihat, dicicipi, dirasakan, atau disentuh yang bisa dirasakan dari sesuatu barang. Lalu heterogenitas, jasa adalah variabel non-standar serta sangat bervariasi. Artinya, jasa itu berupa suatu ujuk kerja, maka tidak ada hasil yang sama meskipun dikerjakan oleh satu orang. Lalu yang tidak dapat dipisahkan berarti konsumen harus berada di tempat jasa yang diminta, sehingga konsumen melihat dan bahkan ikut ambil bagian di proses produksi tersebut. Lalu karakteristik jasa tidak tahan lama, yang dimaksud yaitu jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Dengan kata lain, jasa tidak dapat disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan pada produsen jasa di mana ia membeli jasa tersebut. Lalu jenis-jenis jasa. Jenis-jenis jasa yang pertama ada perumahan, contohnya termasuk sewa kamar hotel, motel, apartemen atau rumah flat, usaha tani, dan lain-lain. Lalu jenis jasa pada usaha rumah tangga, contohnya perbaikan rumah, reparasi alat rumah tangga, perawatan kebun, pembersihan, dan lain-lain. Lalu jenis-jenis jasa rekreasi dan kesukaan. Contohnya penyewaan dan separasi peralatan untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi dan hiburan. Juga izin memasuki gelanggang hiburan, rekreasi dan kesenangan, dan lainnya. Lalu jenis jasa perawatan diri, contohnya binatu pakaian dan perawatan kecantikan seperti salon. Lalu selanjutnya jenis-jenis jasa perawatan medis dan kesehatan, contohnya perawatan gigi, perawatan sakit, opnam di rumah sakit, dan periksa dokter. Lalu jenis jasa bisnis dan profesi lainnya seperti jasa hukum, akuntan, konsultasi manajemen, dan jasa komputer. Jenis jasa selanjutnya yaitu asuransi, bank, dan jasa finansial lainnya, seperti asuransi pribadi dan bisnis, jasa kredit dan pinjaman, konsultasi investasi, dan pajak. Yang terakhir, jenis jasa transportasi seperti jasa angkut barang dan penumpang, reparasi dan penyewaan mobil seperti Gojek. Pelayanan jasa yang perlu dijaga. Dimensi kualitas ini diperkenalkan oleh para suraman J. Talm dan Berry tahun 1988. Berdasarkan hasil risetnya, di mana dimensi kualitas ini terdiri dari yang pertama ada tangibles atau yang terasa, yang kedua ada reliability atau keandalan, yang ketiga ada responsif atau ketanggapan, yang keempat ada competence atau kemampuan, yang kelima ada sopan santun, yang keenam ada credibility atau kepercayaan, yang ketujuh ada security atau rasa aman, yang kedelapan ada accessibility atau kemudahan dihubungi, yang kesembilan ada komunikasi, yang kesepuluh ada understanding the customer.
Yang pertama, yang nampak atau terasa. Penampakan dari fasilitas fisik, peralatan orang, serta materi atau dokumen baik yang tercetak maupun secara visual. Yang kedua, pelayanan jasa yang perlu dijaga yaitu reliability atau keandalan, yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan akurat sesuai yang telah dijanjikan. Yang ketiga, pelayanan jasa yang perlu dijaga yaitu ketanggapan dan ketulusan dalam membantu untuk memberikan pelayanan yang cepat dan baik. Yang keempat, yaitu kompetensi, kemampuan. Pelayanan jasa yang perlu dijaga yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki dan diperlukan dalam memberikan pelayanan yang efektif. Lalu pelayanan jasa yang perlu dijaga yaitu kesopanan juga perlu, penghargaan, dan tata krama yang dimiliki dalam interaksi pelayanan. Selanjutnya, kepercayaan atau kejujuran. Kepercayaan dan kejujuran yang dimiliki dan tidak diragukan dalam pelayanan juga perlu dijaga dalam pelayanan jasa. Yang ketujuh, security atau rasa aman. Jaminan keamanan di dalam proses pelayanan yang membebaskan diri dari rasa keraguan atau kekhawatiran resiko kerugian material atau imaterial. Yang kedelapan, kemudahan dihubungi. Kemudahan untuk dapat ditemui atau dihubungi atau dikontak di saat proses pelayanan berlangsung juga perlu dijaga dalam pelayanan jasa. Yang kesembilan, pelayanan jasa yang perlu dijaga yaitu komunikasi. Mendengarkan dan memahami pelanggan dengan mengedepankan kesepakatan bersama. Yang ke-10, understanding the customer atau pengertian pelanggan juga perlu dijaga. Di sini pemahaman terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan di dalam pelayanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis jasa. Apa itu bisnis jasa? Bisnis jasa adalah suatu bidang bisnis yang menjual dan menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Sama halnya ketika seseorang mendirikan badan usaha yang menghasilkan produk tertentu dan kemudian dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut juga berlaku pada badan usaha jasa. Bisnis jasa atau sering disebut sebagai perusahaan yang menyediakan layanan jasa menawarkan keahlian tertentu yang bermanfaat untuk konsumen. Karakteristik bisnis jasa yang pertama yaitu tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Badan usaha jasa menjual produk-produk yang tidak dapat disimpan dan tidak kasat mata atau abstrak, namun manfaatnya dapat dirasakan. Yang kedua, karakteristik bisnis jasa yaitu menjual jasa adalah kegiatan utama. Sesuai dengan pengertian badan usaha jasa di mana perusahaan ini menjual produk berupa jasa yang bermanfaat dan dibutuhkan konsumen. Lalu karakteristik bisnis jasa yaitu harga dari jasa tidak dapat ditentukan secara pasti karena jasa yang ditawarkan kepada konsumen pasti memiliki nilai harga yang berbeda-beda karena jenis kebutuhannya juga berbeda. Yang terakhir, karakteristik bisnis jasa tidak mempunyai harga pokok karena tidak menjual barang berbentuk fisik. Oleh karena itu, bisnis jasa tidak membutuhkan bahan baku produksi yang berwujud. Oleh sebab itu, dalam pelaporan keuangan tidak bisa dilihat harga pokok produksi dan penjualan karena tidak ada patokan biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan produksi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bisnis jasa. Kelebihan bisnis jasa antara lain, dengan berbisnis jasa tidak membutuhkan tempat untuk display produk sehingga dalam hal sewa tempat usaha akan lebih menghemat biaya. Yang kedua, tidak memerlukan tempat untuk penyimpanan. Dan yang terakhir, pada badan usaha jasa tertentu tidak membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat pengeluaran gaji karyawan. Lalu kekurangan bisnis jasa. Yang pertama, strategi promosi membutuhkan testimoni pelanggan karena tidak ada produk yang bisa digunakan untuk dipromosikan.
Lalu, jika mendapatkan komplain dari konsumen, dalam bisnis jasa tidak bisa mengembalikan apa yang sudah dibeli. Selanjutnya, contoh bisnis jasa. Contoh dari bisnis jasa yang perkembangannya cukup pesat adalah perdagangan jasa, contohnya eceran, pemeliharaan, dan perbaikan. Lalu di bidang administrasi umum, yaitu pendidikan dan pemerintah. Lalu jasa infrastruktur di bidang komunikasi transportasi. Lalu di bisnis jasa konsultasi, keuangan, perbankan. Lalu jasa personal atau sosial, restoran, perawatan, kesehatan. Sekian presentasi dari saya, penjelasan tentang jasa dan bisnis jasa dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.